Baik, selamat malam semuanya orang-orang muda. Selamat malam. Kita pada malam hari ini, dan sebelumnya kita boleh berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih kami boleh bersama dengan ciptaan Tuhan, bersama kami orang-orang muda yang kami percaya Tuhan ciptakan, agar mereka juga memperoleh berkebahagiaan, sukacita dalam setiap kehidupan mereka, dalam pilihan kehidupan mereka sesuai dengan petunjuk Tuhan. Memberkati untuk hamba-Mu, juga istri hamba-Mu, yang boleh melayani orang-orang muda ini, menyampaikan pekabaran kepada mereka, kiranya setiap pekabaran yang hamba-Mu sampaikan dari Tuhan, akan boleh memberikan berkat buat semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang ada di komunitas ini, berkati saling menyatu, saling mengasihi, dan memperhatikan dan juga setia kepada Tuhan sepanjang kehidupan. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita punya pelajaran, diberikan judul adalah Get Married or Being Single. Which one is right for me? Jadi, apakah kita harus menikah atau tetap single? Mana yang benar, mana yang terbaik untuk saya? Jadi untuk kita semuanya, mana yang lebih baik? Kita ini lebih bagusan menikah atau hidup sendiri? Ini mengenai keputusan kita secara pribadi. Itu kita pelajari pada malam hari ini. Dan kalau saya melihat di peserta kita, di komunitas ini, maka saya bisa perkirakan usia kita adalah di atas 17 tahun. Ya, di atas 17 tahun. Biasanya orang punya kata kunci. Ketika dia masih belasan tahun, maka kata kuncinya adalah siapakah saya? Dia tunjukkan ke dunia, siapa saya? Lu lihat siapa gue? Dia tunjukkan siapa dia. Jadi kuncinya adalah siapa saya. Kemudian umur makin bertambah, 17 tahun ke atas. Sudah tunjukkan siapa saya, belum dapat juga teman, belum dapat juga pacar ya. Akhirnya setelah 17 tahun ke atas, akhirnya dia mulai kata kuncinya berganti. Sebelumnya adalah siapa saya, berikutnya adalah siapa dia. Dicari mana, siapa yang mau dengan saya, dicari-cari. Umurnya makin bertambah, sudah 20 tahun, 21 tahun, makin bertambah. Dan akhirnya, kok belum ada ya? Sudah siapa saya, sudah siapa dia, kok belum ada? Waduh, bagaimana ini? Akhirnya, umur 22, hati-hati. Bisa-bisa menjadi siapa saja. Aduh, ini bahaya. Dan bahaya lagi kalau umur makin bertambah, 30 tahun. Dan akhirnya menjadi apa saja. Aduh, bahaya sekali ya. Ada bagaimana ini kita? Harus hati-hati orang-orang muda. Jangan saya menjadi apa saja dan juga siapa saja. Tentu kita Tuhan berikan petunjuk yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, Kejadian 2:18, firman Tuhan katakan, kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik jika manusia itu sendirian saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, gue nggak baik sendirian. Jadi Tuhan mau agar kita tidak sendirian. Tuhan jadikan seorang penolong. Lihat, inisiatifnya datang dari Tuhan, bukan dari kita. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif menyediakan penolong itu. Ya. Jadi ayat 24. Inilah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah alasan saya memberikan nasihat kepada orang-orang muda yang akan menikah. Kalau menikah, maka sudah punya persiapan. Punya pekerjaan. Yang kedua, sudah punya rumah. Oh, sudah beli rumah? Belum tentu ya. Belum punya rumah. Tapi minimal punya kontrakan rumah. Oh, kontrakan rumah belum sanggup juga. Punya kos-kosan. Nah, itu juga lebih bagus. Punya kos-kosan yang mungkin seperti RSSS ya. Rumah sangat-sangat sederhana sehingga sangat sulit selonjor. Nah, jadi RSSS pun itu lebih baik, lebih bahagia dibandingkan kita ditinggal di rumah
mertua atau orang tua. Ingat itu ya. Jadi kalau menikah, pastikan jangan tinggal di rumah orang tua. Jangan tinggal di rumah mertua. Ya. Ingat, Alkitab ajarkan meninggalkan ketergantungan, termasuk daripada rumah orang tua. Ya. Matius 19:6, jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Ini dalam terjemahan baru. Terjemahan lama itu mengatakan demikian. Jadi apa yang sudah dijodohkan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kata yang dipakai adalah kata yang lebih tepat terjemahannya, yaitu jodoh. Jadi ayat ini berkata tentang jodoh. Jadi jodoh pemberian Tuhan adalah suami atau istri yang sah di hadapan Tuhan. Jadi jangan merasa bangga dulu kalau kita dekat-dekat di cewek, lalu orang lihat kita jalan berdua, orang katakan, kalian jodoh ya, mirip kalian. Lalu senyum-senyum gitu, ya saya mirip ya, berarti jodoh. No, mirip belum tentu jodoh. Ya. Jadi jodoh itu adalah suami atau istri nanti yang sudah sah itu jodoh. Jadi kalau sudah itulah jodoh. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan itu pertahankan seumur hidup kita. Ini dia. Jadi kita melihat dari kata Alkitab, bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa tidak baik kalau sendirian. Maka Tuhan yang menyatakan baik sekali kalau ada penolong. Jadi baik kalau ada pasangan. Nah, begitu ya. Kembali kepada topik pembicaraan kita pada malam ini. Menikah atau melajang? Menikah atau single? Atau jomblo. Ya, jomblo. Mana yang terbaik untuk kita atau untuk orang-orang muda pada saat ini? Mereka yang sudah menikah bilang, enak banget itu menikah, ya. Ada teman untuk berbagi. Enak menikah itu, asik. Itu kesaksian orang yang menikah bahagia. Tapi ada juga teman yang single, katakan enakan single dong. Bebas melakukan apa yang kita mau kemana, tidak ada yang menghalangi. Free, bebas. Mau buat keputusan apa, terserah kita. Tidak ada yang melarang ya. Jadi sebenarnya lebih bahagia mana ya? Yang menikah atau single? Nah, kita akan lihat ya. Lebih bahagia mana ya? Menikah atau jomblo ya? Menikah enak, tapi kalau jomblo juga irit gitu ya. Irit kalau jomblo, apa seperti itu. Ini ada banyak alasan mengapa mungkin kamu, mungkin kita masih sendiri ya. Oleh karena terlalu enak sehingga merasakan nyaman sendiri. Jadi sudah PW ya, posisi gue enak ya, seperti itu ya. Sudah merasa gue enak sekali sehingga merasa nyaman. Atau yang kedua adalah sudah tahu bagaimana endingnya pacaran, nanti juga putus, nanti saling menyakiti, lebih bagus nggak usah lah, nggak usah pacaran. Atau mungkin berpikir, nggak ada Pak yang mau jadi pacar saya. Apa itu, gimana? Sekali ada seorang wanita berusia 50 tahun, dekat dengan saya. Kami pernah satu tempat tidur, saya menumpang di rumahnya, dan saya bertanya kepadanya, kenapa? Maaf, kenapa sampai sekarang memilih untuk hidup sendiri? Tidakkah berniat untuk menikah? Saya tanya kepadanya. Walaupun agak dakdikduk saya bertanya itu, takutnya menyinggung hatinya. Lalu dia katakan, Leni, saya mau jujur sama kamu. Ketika saya masih muda, tidak ada satu pria pun yang datang mendekat kepada saya. Waduh, saya menyesal bertanya itu. Itu pasti peristiwa yang sedih ya. Tidak ada pria yang mendekati dia atau PDKT kepadanya. Tetapi saya ada suka sama seorang pria. Dan satu kali saya dengar di pria itu, zaman itu masih radio ya, kirim lagu untuk saya. Saya senang sekali, saya pikir, oh ada yang saya senang dan dia juga perhatian kirim lagu sama saya. Tapi sayang sekali, Len,
saya ditikung sama sahabat saya sendiri. Jadi belum sempat dekat, masih kirim-kirim lagu, sudah ditikung sama sahabatnya. Jadi sampai dia umur 50, tidak ada yang mendekati. Ya, ini cerita sedih sebenarnya ya. Ya, karena ada tikungan jalan ya, ada yang menikung gara-gara tikungan ini ya. Akhirnya bisa jadi jomblo ya. Jadi mungkin ada juga yang masih mengharapkan seseorang. Jadi dia mengharapkan seseorang sampai dia jomblo seterusnya seumur hidupnya. Hanya karena menunggu seseorang yang mungkin seseorang itu juga nunggu. Dua-duanya nunggu sama-sama jomblo. Tapi ada juga dia mengharapkan seseorang, dia mencintai seseorang, tapi orang itu menikah dengan orang lain. Dan dia katakan, tidak apa-apa, saya tunggu jandanya. Dan yang lain katakan, saya tunggu dudanya. Sampai sebegitunya dia memilih untuk sendiri. Itu dia, ada juga yang begitu ya. Itulah masih mengharapkan seseorang. Dan juga ada yang menjomblo oleh karena pilihan. Yang memilih memang saya tidak. Hampir pernah jatuh. Hampir ya. Hampir ya. Oh, itu jatuh ya? Maksudnya membuat pilihan untuk sendiri jatuh, ya. Untung saja ada seorang pria yang baik. Seorang pria yang saya lihat takut akan Tuhan. Seorang pria yang bekerja keras. Saya jatuh cinta padanya oleh karena pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saya memilih untuk menikah ya dengan beliau. Pacar saya cuma satu ya, dengan beliau. Memang riskan waktu itu, seandainya tidak jadi dengan beliau, saya memilih untuk hidup sendiri. Ya. Saya bersyukur telah menikah dengan kami, istri saya tidak hidup sendirian. Bayangkan sudah menikah dia memilih sendiri ya. Puji Tuhan ya untuk pilihannya. Ini dia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ini perasaan orang jomblo, perasaan single, hidup itu harus memilih. Di saat kau tidak memilih, itulah pilihanmu. Jadi harus memilih. Jadi harus memilih mana pilihanmu. Jomblo itu pilihan. Tapi bagaimana? Apakah itu pilihan kita? Ada jomblo mengatakan, aku memikirkan bagaimana ya caranya cowok dan cewek latar belakang berbeda. Budaya berbeda. Kehidupannya berbeda. Tapi menjadi satu. Aduh, belum lagi kalau mereka punya perbedaan, lalu bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana merubah pribadi sendiri, atau pasangannya, bagaimana? Baru mikir itu aja udah pusing aja, aku katanya. Ini kata orang jomblo. Baru mikir aja udah pusing, akhirnya apa? Memilih menjomblo. Karena mikirnya pusing. Atau mungkin berpikir begini, aku menjomblo karena aku termasuk orang yang ragu terhadap komitmen. Atau mungkin aku memang belum menemukan sosok yang mantap di hadapanku, pria atau wanita yang tepat untukku. Maka aku belum memutuskan untuk dengan seseorang untuk berpasangan. Tapi apapun alasannya, aku tahu bahwa Tuhan akan mengubah diriku. Apabila menikah memang adalah bagian dari rencana Tuhan, maka aku akan mengikut akan petunjuk Tuhan itu. Terkadang aku merasa pernikahan malah membuatku kehilangan lebih banyak daripada apa yang seharusnya aku dapat. Rasa-rasanya malah aku terbatas, makin sempit. Tetapi aku tergantung pada kehendak Tuhan. Aku berserah kepadanya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini banyak diucapkan oleh orang-orang jomblo. Mungkin juga di antara kita mengucapkannya. Dalam hati mungkin arti ucapkannya dengan kepada sahabatnya. Dan itu bisa menentukan pilihan kita jomblo atau kita punya pasangan. Mari kita lihat pernikahan dan kesendirian. Hamba Tuhan, Rasul Paulus, dia memilih untuk hidup sendiri dan itu dia nyatakan kepada jemaat di Korintus. Dia menyebutkan bahwa hidup sendiri itu adalah satu pemberian Tuhan. Hidup sendiri adalah karunia istimewa. Ya, benar, karunia istimewa. Hidup sendiri harus diperlakukan dengan martabat yang sama dengan yang menikah.
Dan sumber kebahagiaan yang sejati bukanlah terdapat pada pernikahan, tetapi sebuah ikatan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini pertimbangan bagi orang yang memilih untuk menikah atau sendiri. Ada positifnya dan ada juga tantangannya, ya. Pilihan kembali lagi kepada orang-orang muda yang ada pada saat ini. Saya mau memilih hidup sendiri tetapi intim dengan Tuhan, atau saya memilih untuk menikah, saya juga intim dengan Tuhan. Dan tujuan dari pernikahan dan hidup sendiri ini adalah bahagia, ya. Tujuannya adalah bahagia karena intim dengan Tuhan. Ya, jadi apakah jomblo atau menikah itu dapat diumpamakan seperti bunga mawar. Jadi seperti bunga mawar itu punya duri dan juga punya bunga yang indah, kuntum bunga yang indah. Pernikahan atau jomblo punya hal yang sama. Ya. Apakah durinya atau bunganya. Dan duri-durinya contohnya adalah kalau kita menjomblo, duri-durinya adalah sepi, kesepian. Lalu kekurangan kepuasan seksual tidak bisa didapatkan. Kalau melakukannya berarti dosa. Kemudian juga pandangan remeh masyarakat pada status jomblo, ya kan diejek-ejek ya. Kapan? Ini kadang-kadang sakit juga telinga kita ya. Tapi ada kuntum mawarnya. Kuntum mawarnya adalah kita ini bisa mengontrol akan waktu sendiri. Kita bisa atur waktu sendiri, nggak tergantung pada orang lain. Saya pernah punya diakon di gereja. Kalau saya biasanya kalau ada yang meninggal anggota jemaat, saya langsung telepon anggota diakones, jam berapapun meninggalnya, tolong datang. Jam 2 dini hari saya hubungi, tolong datang. Ada yang meninggal juga. Jadi suatu kali ada diakon yang nggak pernah datang, tapi kali itu datang. Loh, terima kasih Pak, udah datang Pak. Biasanya nggak datang, tapi kali ini kenapa Bapak datang? Walaupun dini hari jam 2. Lalu dia katakan, iya Pak, istri saya pulang kampung. Jadi selama ini membuat dia nggak datang karena istrinya. Jadi ketika sendiri ya bisa mengontrol waktu sendiri. Ada juga kebebasan bergerak. Ya, kalau kita jomblo, bebas bergerak. Uang juga sama, kita bisa kontrol uang kita sendiri. Bebas, apa cewek atau cowok sama ya. Kalau jomblo, kita bebas menggunakan uang kita. Dan juga kebebasan untuk mencapai karir dan tujuan-tujuan. Nggak perlu nanya siapa-siapa kecuali Tuhan dan orang tua kita. Tapi kalau ada pasangan, saling nanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi apa? Ah, masa begini? Masa begitu? Ah, bisa jadi ribet. Ya, tapi kalau ini sendiri, ada enaknya juga ya. Enaknya adalah bebas. Kita menentukan karir kita. Ketika kita memilih untuk hidup sendiri, firman Tuhan memberikan jaminan penghargaan kepada kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mungkin saja di lingkungan kita, di budaya kita, memilih hidup sendiri itu lebih banyak agak diremehkan, ya. Apalagi kalau usia kita sendiri sudah di usia 30 tahun ke atas, ya. Seperti kita ini tanda tanya, kamu normalkah? Kamu sehatkah? Seperti itu ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa hidup sendiri atau hidup menikah, kita dilihat Tuhan secara pribadi. Kita berharga di matanya. Kita peduli kepada pandangan manusia atau kepada pandangan Allah, ya. Jadi ketika kita memilih untuk hidup sendiri, Tuhan katakan, kamu berharga di hadapanku. Aku mengasihi engkau. Demikian juga kepada orang yang menikah. Ya, jadi pernikahan itu bukan mempertinggi harga diri saya sendiri. Kesendirian juga bukanlah sebaliknya. Jadi menikah atau
atau jomblo, saya tetap berharga di hadapan Tuhan. Dan sama nilainya di masyarakat. Saya sampaikan ini oleh karena jangan sampai kita merasa ketika belum ada yang datang atau belum ada pasangan kita merasa berkecil hati, kita merasa bahwa saya tidak diberkati Tuhan. Ingat bahwa Tuhan memandang kita sama. Dan berdasarkan apa yang diyakini di budaya masyarakat kita, pernikahan itu akan membuat seseorang lebih bahagia. Ini menurut budaya masyarakat mengatakan kalau orang menikah akan lebih bahagia dan juga tidak kesepian dan juga akan mudah berbagi. Dan bahkan juga studi yang dibuat oleh University Medical Center, orang-orang yang menikah memiliki risiko kematian lebih rendah di usia parubaya. Jadi menurut studi ini dan budaya masyarakat sama-sama memberikan keuntungan nilai lebih kalau menikah. Jadi kalau menikah akan lebih panjang umur, menikah akan lebih bahagia, menikah tidak kesepian, dan sebagainya. Ya, seorang penulis, Bella DePaulo, PhD, dari University of California di Amerika Serikat, dia menulis buku Single Out, How Single Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After. Dia menuliskan buku ini, dan dia rupanya menyatakan sebaliknya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang tadinya lajang, lalu menikah, setelah diteliti, ternyata tidak lebih bahagia. Ini penemuan daripada dokter ini ya. Jadi orang-orang yang dulunya lajang, begitu mereka menikah, ternyata tidak lebih bahagia dibandingkan ketika dia masih jomblo. Bahkan jika pernikahan itu berakhir dengan perceraian, yang berarti jomblo kembali, secara rata-rata mereka juga tidak sebahagia dulu ketika masih jomblo. Ini luar biasa ini ya. Jadi ada hal yang kita mau sampaikan kepada kita semuanya untuk kita boleh melihat dan membuka mata kita. Jadi dilakukan beberapa penelitian. Ini penelitian dari Cornell University Journal of Marriage and Family, ya. Dikatakan bahwa pernikahan dan keluarga mendapati bahwa orang lajang justru punya kehidupan sosial yang lebih luas dan bermakna. Karena kontak sosial orang yang sudah menikah cenderung terbatas oleh institusi pernikahan itu sendiri. Jadi kehidupan sosial ini bahkan bisa lebih sempit lagi bagi pasangan yang punya anak. Ya, ini beberapa penelitian yang diadakan dan ini kita lihat ya, ini mungkin sedikit anekdot ya. Apa bagi yang sudah menikah dan sendiri atau jomblo. Bagi yang sudah menikah, dia terbangun dari tidur, disiapin sarapan dan minuman hangat. Waktu berangkat kerja, cipika-cipiki, ya. Pagi, siang, sore di SMS, ya, ada chat. Sudah maem belum? Sudah minum belum? Jam berapa pulang, ya? Lalu pulang kerja disambut senyuman dan melepas rindu dengan pasangan. Bagaimana dengan mereka yang single, sendiri dan jomblo? Urutan dimulai dari nomor 2, 3, 4, 5, baru ke nomor 1. Yang tertawa dia mengerti, ya. Ternyata mimpi itu semua, ya. Ya, dari sini Paulus dia memberikan 3 alasan umum mengapa orang yang belum menikah lebih baik untuk tetap tidak menikah. Jadi kita hubungkan tadi versus ya, jomblo dan menikah, lalu kata baik menurut Tuhan tadi tidak baik kalau sendirian, juga dengan kata Paulus yang menyatakan orang yang belum menikah lebih baik katanya untuk tetap tidak menikah. Alasannya adalah orang yang tidak menikah memiliki masalah sehari-hari yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang sudah menikah. Nah, pasti ya.
kan sendiri-sendirian ya. Kalau sudah menikah, lalu punya anak, anaknya 1, 2, 3, 4, lupa KB, 10 lah anaknya. Nah, kalau sampai 11 anaknya lagi, itu tambah masalah yang dipikirin banyak. Tapi kalau single kan lebih sedikit, itu yang Paulus katakan. Kemudian di akhir zaman ini juga orang Kristen tidak boleh membiarkan hidupnya dikuasai pernikahan yang gagal. Banyak orang yang karena pernikahan gagal menjadi lemah iman dan tidak mau melayani, dan bahkan ada banyak yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, ya zaman akhir ini nggak masalah kalau seandainya terpaksa harus hidup sendiri, maka kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus dan juga lebih fokus pada surga. Dan pernikahan itu menghasilkan tanggung jawab duniawi dan membuat seseorang harus membagi apa semua yang dia punya, pengetahuannya, membagi apa yang dia punya, membagi perhatiannya dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan besan, dengan mertua, dengan cucu nantinya, dan seterusnya banyak sekali. Jadi mereka yang memilih untuk tidak menikah dapat mengabdikan hidup mereka seutuhnya untuk melayani Yesus. Kalau memang alasannya hidup sendiri adalah untuk supaya lebih fokus melayani Tuhan Yesus, kita nggak bisa paksa kan? Tetap juga baik buat dia. Karena apa yang bingung ya, oke. Mau tetap melajang atau menikah? Itu dia. Mau Tapi tetap memang mesti buat bingung melajang dulu ya atau supaya mereka mengerti nanti ya. menikah? Jadi apakah Baiknya tetap melajang atau menikah, ya? De Paulo, dia seorang dokter, mengatakan dari semua temuan studi ini merupakan penelitian ilmiah yang terkontrol, ya, yang menunjukkan hal yang secara umum terjadi, tetapi tentunya pasti ada pengecualian, ya. Orang menikah atau lajang secara teknis itu adalah karakter yang berbeda, ya. Bagi orang yang memang menginginkan pernikahan, mungkin menikah memang bisa membuatnya lebih bahagia, ya. Namun jika orang yang ingin melajang namun harus berada dalam ikatan pernikahan, karena satu hal dan lain hal, kemungkinan orang itu untuk lebih bahagia jadi kecil. Jadi kata kunci, memang karakter orang menikah sama single, jomblo sendiri itu berbeda. Jadi kata kuncinya adalah, apakah saya bahagia kalau saya menikah? Apakah saya lebih bahagia kalau saya sendiri? Jadi di sini kata kunci bahagia ini. Jadi ketika saya sempat memutuskan untuk sendiri, saya melihat ada prospek lebih bahagia kalau saya menikah. Karena pilihannya adalah beliau. Ya, jadi saya pilih untuk apa? Menikah. Dan puji Tuhan, sampai saat ini di hadapan Tuhan, di hadapan Anda semua, saya berbahagia dengan pilihan menikah. Ya, jadi apapun itu, pernikahan adalah sebuah keajaiban. Ya, keajaiban. Bagaimana dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Latar belakang berbeda, dan banyak berbeda, tetapi dari satu itu sebuah keajaiban. Berbeda. Iya, banyak berbeda. Beliau orang Jawa. Iya, Saya Jawa. Batak. Ya. Borusi Burian saya, Borusi Matupang. Sukunya aja udah berbeda. Karakter berbeda. Saya kolerik sanguin. Beliau kolerik pragmatik, ya. Tapi di berbeda itulah Tuhan membentuk kita untuk sesuai dengan karakter Allah. Saya belum tahu kalau saya kolerik ya. Saya yang kolerik. Anda sanguin, sorry. Sanguin dan pragmatik. Ya, ya. Dia nggak kolerik. Nggak kolerik lah. Beliau suka melucu, suka gembira ya. Ya, jadi dua insan yang ada laki-laki dan perempuan berubah dan dikuduskan menjadi satu dalam hubungan suami istri, itu sebuah keajaiban. Kalau kita mendapat pasangan dan kita berhasil sampai ke altar, itu adalah miracle.
Keajaiban. Mujizat. Luar biasa. Jadi kita bahagia juga oleh karena pertolongan Tuhan. Itu adalah sebuah keajaiban. Bisa lihat ya, dari sini kita bisa lihat kira-kira kita mau pilih yang mana ya. Dan rupanya keajaiban itu memang ada berkatnya lebih lagi. Jadi beberapa hasil penelitian itu membuktikan bahwa menikah itu akan meningkatkan kualitas jantung. Ya. Jantung kita ya. Itu kajian daripada New York University Legion Medical Center menunjukkan bahwa pria dan wanita yang masih lajang berpeluang terkena serangan jantung 5% lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Nah, jadi menikah terbukti mampu meningkatkan kesehatan kesehatan apa? Jantung. Ya. Kesehatan mental seseorang. Ya, jadi orang yang menikah menunjukkan gejala depresi yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang masih jomblo. Menikah juga dapat menekan perilaku seseorang yang saat lajangnya dia minum alkohol, merokok, menggunakan obat terlarang, tetapi setelah dia menikah itu bisa ditinggal. Itu temuan daripada Profesor Sosiologi dari Wake Forest University, Robin Simon. Ya, dia katakan seperti itu, bahwa orang yang sudah menikah itu menunjukkan gejala depresi yang lebih sedikit dibandingkan yang belum menikah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah orang yang telah berkeluarga dan hidup harmonis akan memiliki umur yang lebih panjang. Ini berkat Tuhan ya. Jadi ada berkat bagi yang keluarga dan sukacita hidup harmonis, maka didapati bahwa mereka akan memiliki umur yang lebih panjang. Mereka mempunyai alasan mengapa perlu hidup. Mengapa? Karena ada orang yang dikasihi. Tentu saja karena mereka punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Maka mereka punya orang yang dicintai, yang membuat mereka menjadi panjang umur. Yang lain juga menyimpulkan bahwa kemungkinan pulih dari sakit pada seseorang yang telah menikah jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang yang sendiri. Mengapa? Karena kalau dia menikah, ada pasangan, ada anak, ada keluarga yang merawat, yang memperhatikan. Tapi kalau sendiri, merawat diri sendiri. Ya, bayangkan sudah sakit, dia harus apa? Urus dirinya sendiri. Jadi kemungkinan untuk pulih lebih cepat bagi orang yang menikah. Kita punya kenalannya, dia tidak menikah sampai sekarang umur 60-an lebih. Dan kita berpikir kemana nanti kan ketika dia pada masa tuanya. Tapi bersyukur dia punya sahabat ya. Dia punya sahabat sehingga mengatakan nanti Pak, kalau ada apa-apa di usia lanjutmu, sama kami aja, kami saudaramu. Bersyukur ada punya teman seperti itu. Tapi kalau nggak ada temannya, bagaimana? Hidup sendirian di usia lanjut, tidak ada seorang pun yang dekat dengan kita. Tentu tidak menyenangkan. Tapi ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Ya. Seorang penulis Kristen ya, menuliskan begini. Setiap rencana pernikahan haruslah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Sebab pernikahan adalah ikatan seumur hidup. Baik pria maupun wanita harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka berdua dapat tetap bersatu melalui berbagai perubahan nasib sepanjang umur hidup mereka. Ini pertimbangan juga bagi orang yang berniat menikah. Jadi jangan sembarang menikah, tapi harus mempunyai rencana, harus hati-hati. Caranya dengan berdoa. Minta nasihat tuh. Minta nasihat orang tua, ya. Karena pernikahan itu untuk seumur hidup. Jadi pria dan wanita harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah mereka berdua dapat bersatu
selamanya. Jadi ini satu menikah ini lebih dari sekedar memilih pekerjaan, ya. Karena menikah ini memilih untuk menikah atau hidup sendiri itu tujuannya nanti ke surga, bahagia di bumi dan bahagia di mana? Di surga. Rumah tangga tujuannya harus membawa rumah tangganya menuju surga. Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab kepada kita yang mungkin berpikir bahwa apakah saya sendiri atau tidak ada bedanya juga kalau saya menikah. Mengapa Tuhan merancangkan sebuah pernikahan jika memang sudah jelas bahwa menikah atau lajang tidak ada bedanya menurut tadi survei tadi ya yang saya sebutkan tadi. Kalau nggak ada bedanya lalu untuk apa? Tentu ada tujuannya. Mengapa Tuhan meminta kita memberikan perintah untuk tidak baik kalau sendirian? Ya. Tujuan pernikahan Kristen apa itu? Nah, jadi Tuhan punya tujuan-tujuan. Yang pertama adalah tujuan pernikahan Kristen. Yang pertama adalah relasional. Jadi tujuannya adalah untuk membangun relasi atau membangun persahabatan. Hubungan yang manis. Perhatikan, suami istri yang harmonis, yang bahagia. Makin lama dia makin usia bertambah-tambah, semakin seperti sahabat. Pada waktu mudanya ya pacaran seperti pacar. Tetapi begitu sudah bertambah usia, sudah seperti sahabat. Ya. Jadi kemana-mana bersama, saling menolong satu yang lain, saling memberi, saling menerima, bentuk kasih sayangnya luar biasa, dan menginginkan ikatan suci ini dari pria dan wanita ini akan menolong mereka bersahabat dan menuju ke surga membawa anak-anak mereka. Karena kita bukan manusia sempurna, ya. Ada kekurangan, ada kelemahan. Di sana kita melalui persahabatan tadi saling melengkapi, ya. Ada hasrat yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi penolong satu sama lain. Istri diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Jadi berbagi dalam keadaan suka, berbagi dalam keadaan sulit, ya, bahagia sama-sama. Ya, kalau sakit yang satu, pasangannya juga merasakan hal yang sama. Jadi persahabatan akan menolong pasangan pernikahan itu untuk saling melengkapi. Dan yang berikut adalah rekreasi. Yang ketiga tujuannya pernikahan adalah rekreasi. Pernikahan Kristen adalah untuk rekreasi, artinya saling menikmati kesenangan dan kebahagiaan. Itu artinya rekreasi. Jadi pernikahan Tuhan rancang dengan tujuan kesenangan dan kepuasan bagi sepasang pria dan wanita dalam ikatan suci. Firman Tuhan, Kejadian 1:27 menyebutkan bahwa seks antara suami istri itu adalah wujud kesenangan, wujud rekreasi yang Tuhan berikan bagi mereka yang berumah tangga. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, laki-laki dan perempuan, diciptakannya dengan kapasitas untuk kesenangan seks yang intens dan dengan panggilan untuk berkomitmen dalam pernikahan. Maka dari itu, seks itu menjadi berkat diberikan kepada sepasang suami istri, laki-laki dan wanita yang menjadi suami istri. Hal itu dapat diartikan bahwa membahagiakan suami istri melalui seks tadi ada sesuatu yang diperbolehkan, itu suci. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi rekreasi bagi pasangan suami istri itu. Tetapi di luar pernikahan, itu bukan rekreasi, tetapi itu penyimpangan perzinahan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 disebutkan bahwa Allah memberi manusia hak untuk beranak dan bertambah banyak. Maka dari itu untuk menjalankan perintahnya, manusia harus terikat pada sebuah pernikahan terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Jadi yang namanya pernikahan itu
mendapatkan keturunan. Jadi bukan beranak dulu, berketurunan dulu baru menikah. Nah, bukan seperti itu ya. Bukan Ya. ya. Selain diberkati untuk mendapatkan keturunan, sebuah ikatan pernikahan Kristen juga sebaiknya memberi perhatian untuk mewujudkan keturunan ilahi. Maksudnya bahwa kita akan meneruskan generasi yang sesuai dengan citra Allah. Ya, orang tua mendidik anak-anaknya dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana menjadi anak yang baik dan anak yang melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah Kristen adalah menjadi refleksi ilahi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan citra Allah. Dengan sebaik-baiknya oleh pernikahan, maka akan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang ingat Tuhan senantiasa. Jadi akan mengingat, kalau orang lupa akan Tuhan, ingat kepada pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah juga menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan jemaatnya. Antara Kristus dengan jemaatnya. Masih sendiri, masih jomblo, masih ragu untuk menikah, ingat ini, tujuan pernikahan Kristen. Ya, boleh ambil keputusan. Kalau tujuannya adalah bahagia, membahagiakan orang lain, memuliakan Tuhan. Nah, berikutnya seorang penolong. Tuhan mempersiapkan penolong yang sepadan bagi Adam. Lalu Tuhan memberi penolong yang sepadan buat Adam itu inisiatif Tuhan. Allah berkata, Allah membentuk, Allah membuat manusia tertidur, dan Allah membangun seorang perempuan. Jadi kepada kita masing-masing percaya Tuhan memberikan jodoh buat kita. Bagi Adam, tutup mata, begitu buka mata, ada istri di sampingnya. Bagi kita juga yang menikah di altar gereja, kita berdoa, pendeta mendoakan, amin, buka mata, siapa di samping kita, itu istri kita, itu jodoh kita. Siapa itu? Oh, itu suami kita, jodoh kita. Ha? Tutup mata dan buka mata. Jadi untuk dan mengatakan tidak baik. Sebelumnya setiap ciptaan pasti baik ya, waktu Tuhan menciptakan ini baik, ini baik. Tapi ada satu hal di mana Allah melihat hasil ciptaannya dan mengatakan tidak baik. Keseluruhan ciptaan adalah sungguh amat baik. Penilaian tidak baik mendapat penekanan khusus. Pendeta Abri mungkin lebih jelas. Jadi dikatakan tidak baik di sini, ditekankan khusus dalam artian adalah lebih ideal dia ketika bertemu dengan pasangannya. Dan pasangan itu dalam bahasa Ibrani penolong itu disebutkan sebagai ezer. Ezer itu penolong, tapi bukan pembantu. Penolong. Hawa adalah penolong dalam menjaga dan memelihara taman. Hawa penolong dalam hal melahirkan keturunan. Adam tidak bisa melahirkan keturunan sendirian. Harus bersama dengan Hawa. Yang melahirkan pun juga bukan Adam, tetapi Hawa. Ya. Tidak membatasi bentuk pertolongan Hawa. Di Pengkhotbah disebutkan, di Amsal 31 disebutkan bagaimana wanita Tuhan ciptakan itu menjadi penolong buat suami. Dia bangun pada pagi-pagi hari, dia menyiapkan semuanya, dia membuat anak-anaknya semua tidak kelaparan, dia membuat suaminya juga senang ketika pulang kerja, dan segala macam disebutkan di situ. Bahwa seorang Hawa, seorang wanita itu penolong itu bukan membantu, tapi seorang yang dekat di hati suaminya. Posisi ezer itu bukanlah pembantu, itu suatu posisi yang tinggi yang menolong pria untuk lebih kuat, ya, itu dia. Sudah punya keputusan tidak sekarang? Mau tetap sendiri atau mau menikah? Ya, masih bingung? Mari kita lihat kesimpulannya ya. Yang pertama, lajang maupun menikah bisa bahagia, bisa juga tidak bahagia. Jadi pilih yang membuatmu bahagia. Menyatakan tidak baik kalau seorang bisa saja, berarti akan menjadi lebih baik jika seorang menolong dan bisa menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya lebih jelas. Kita akan bisa membayangkan lebih jelas, ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 7 sampai 8,
Paulus menyatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Lihat konteks ini ya. Kalau mau memilih sendiri selamanya, itu adalah karunia khusus. Dan hal ini ada pro dan kontra. Orang memikirkan Paulus itu dia menikah atau tidak. Itu ada pro dan kontra, ada banyak penelitian, ada banyak survei, ada banyak riset, ada banyak cara pandang secara teologial untuk melihat seperti apakah sebenarnya. Apakah Paulus pernah menikah atau tidak. Tetapi beberapa tradisi menyebutkan bahwa Paulus kemungkinan adalah dia menikah. Mengapa? Karena dia adalah seorang anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin, salah satu syaratnya adalah seorang yang sudah menikah. Berarti kemungkinan besar Paulus sudah menikah. Di ayat tertentu di Alkitab ada juga ayatnya yang menyatakan bahwa Paulus ini menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, apakah salah, apakah tidak punya hak kalau kami membawa istri kami dalam pelayanan. Dia mengatakan istri kami. Nah, berarti bisa saja dia mempunyai istri, tetapi tidak menyebutkannya. Tetapi ketika dia mengatakan lebih, kamu bisa seperti aku sendiri, kemungkinan besar adalah mungkin istrinya meninggal dunia, atau mungkin istrinya meninggalkan dia ketika Saulus masuk Kristen. Bisa terjadi. Nah, jadi itu ada banyak perbincangan yang panjang, tetapi itulah Paulus menasihatkan seperti itu. Namun hidup sendiri atau berselibat juga adalah sebuah karunia rohani khusus. Jadi tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh karena itu jangan kita menghina, jangan meremehkan. Asalkan yang bersangkutan memang menggunakannya untuk lebih leluasa melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk menghina atau meremehkan sahabat kita, saudara kita, atau kita sendiri. Mentertawakan diri sendiri karena apa? Masih jomblo. Jangan. Ya. Karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Iya. Ini pernikahan yang tidak bahagia. Karena kita hanya demi status supaya dikatakan sudah menikah di KTP, maka kita menikah dan akhirnya nggak bisa ketawa lagi. Menderita seumur hidup. Ya. Tetapi kalau menikah itu membuatmu lebih bahagia dan panjang umur, ambillah keputusan untuk menikah. Ya. Itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati semuanya dan diberkat buat kita semua orang-orang muda. Tuhan berkati. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta, sangat ya menginspirasi, sangat terberkati. Semua teman-teman di sini siapa yang merasa terberkati boleh angkat tangannya, raise hand atau jempol 2, jempol 4 juga boleh sama kaki dong yang 4. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, Pak Pendeta, Ibu Pendeta ya. Jadinya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan kalau masih mau bertanya, teman-teman silakan ya, masih bisa ketik di chat, ataupun mungkin mau tanya langsung juga boleh sih, tinggal unmute aja. Oke, saya mau membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, buat Pak Pendeta dan juga buat Ibu Pendeta. Oke, jadinya pertanyaan pertama nih. Oke, jadinya ada ini pertanyaannya private ya, jadi saya nggak sebut nama. Saya sudah memutuskan untuk single, umur saya sudah 35 tahun. Saya mau lebih fokus melayani. Tetapi setiap saya utarakan ke orang tua,
ke orang tua saya tidak setuju dan marah karena saya anak pertama. Jadinya kira-kira apa nih masukan dari Pak Pendeta dan Ibu Pendeta buat teman kami ini? Ini wanita atau laki-laki? Perempuan sih ya ini Bu seperti. Pendeta yang jawab. Dalam hal ini, kenapa kita memutuskan untuk sendiri? Sampaikan itu kepada orang tua. Memang dalam budaya kita sekarang ini, kalau sampai contoh saya punya anak, memutuskan saya mau single, saya tidak mau menikah. Itu kan ada alasannya. Dan tentu alasan itu alasan bahagia tidak bahagia. Saya pikir kalau itu kita jelaskan kepada orang tua, orang tua akan belajar menerima demi kebahagiaan anaknya. Daripada nanti anaknya dipaksa menikah tapi nggak bahagia. Yang disalahkan siapa? Karena papa mama sih suruh menikah. Seperti itu kan. Jadi yang harus dilakukan yang pertama, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apakah sudah benar ini keputusan saya untuk single sampai Tuhan datang? Kalau tidak Tuhan, tunjukkan jodoh buat saya. Tapi kalau memang harus single, bantu saya untuk memberi pengertian kepada orang tua. Tunjukkan bahwa kita bahagia. Jangan nanti yang dilihat kita single, kita sedih, kita susah. Ya, itu makin membuat orang tua tidak bahagia, termasuk nggak hormat sama orang tua gitu ya. Tunjukkan bahwa kita single, tapi kita bahagia. Di samping itu kita juga mempunyai karir yang baik, kerjaan yang baik, perhatian yang luar biasa kepada orang tua, dan terlebih melayani Tuhan luar biasa. Teman-teman, kita lagi bertanya, kalau itu oleh karena keputusan dibuat, oleh karena pernah patah hati, pernah ada yang menyakiti, maka yang diperlukan adalah kesembuhan secara psikis. Jadi biarlah, kalau itu yang terjadi, pilihan yang kita buat oleh karena sakit hati, karena pernah diputuskan oleh pacar kita, maka obatnya adalah bukan memutuskan untuk hidup sendiri, tetapi bagaimana mengobati luka hati supaya kita boleh sembuh, dan mungkin saja kita menemukan seorang jodoh buat kita. Tetapi kalau memang alasannya bukan karena itu, tetapi memang oleh karena memang hanya untuk Tuhan, maka itulah pilihan pribadi yang kita tidak bisa dengar. Oke. Itu berarti sama ya Pak Pendeta, kalau tadi kan dari Ibu Pendeta berarti kan dari perempuan, kalau laki-laki juga ya kurang lebih sama ya Pak Pendeta ya? Sama-sama. Oke, baik Pak. Berarti ini kalau pertanyaan berikut nih sebenarnya agak relate juga sih. Ini sudah nggak minta jodoh juga Pak Pendeta ya, dan Ibu Pendeta. Tapi ada aja yang deketin terus gitu. Nah, apakah ini melawan kehendak Tuhan, atau harus bertanya lagi sama Tuhan, atau bagaimana? Ya, apakah dosa menikah? Tidak dosa. Pernikahan adalah suci. Jadi tujuan kepada pernikahan itu bukan dosa. Kalau kita mungkin pernah memutuskan untuk tidak menikah, ini bukan berbicara tentang nazar ya. Jangan coba kita bernazar ya. Kalau kita itu sampai nazar ya kita putuskan itu. Oleh karena itu hati-hati bernazar. Karena kita bisa aja bernazar, begitu habis bernazar menyesal. Jadi jangan coba bernazar. Tapi kalau itu bukan bernazar, itu nggak ada masalah. Bahkan kepada siapapun juga, saya punya sahabat. Saya dari Solo, saya seorang guru, saya punya teman guru, dan teman saya itu belum menikah. Sampai akhirnya saya kembali jemaat, saya menikah, saya punya anak, dan teman saya belum menikah. Saya pindah beberapa kali dari pelayanan yang diceritakan tadi, dan sahabat saya juga belum menikah. Sampai akhirnya kami ditempatkan di sebuah tempat, di sebuah jemaat. Saya mendapati ada seorang anggota jemaat yang dia adalah seorang
yang punya pekerjaan yang bagus, dan dia mencari istri. Dia mencari istri yang seusia teman saya tadi. Maka saya sebagai pendeta dan sebagai seorang sahabat, saya menghubungkan mereka berdua. Dan dia dari tempat yang jauh pergi ke tempat itu. Ada dua sahabat yang saya hubungkan dengan pria tadi. Yang pertama sahabat saya seorang guru, yang satunya lagi adalah mantan anggota jemaat saya. Usianya ya nggak jauh beda mereka berdua. Dan hasilnya adalah yang satu, yang anggota jemaat tadi memberikan kesempatan kepada bapak tadi untuk dia terbuka hatinya dan masuk hatinya menerima dia sebagai seorang kekasih. Tetapi dari tes yang dia buat, dia membuat tes yang kualifikasi yang tinggi dan bapak tadi nggak lolos di mata dia. Dan sampai hari ini Mbak tadi tetap sendiri, usianya udah 60 tahun lebih sekarang ini. Lalu yang satu sahabat saya yang guru, begitu gagal yang dari sini, saya alihkan bapak tadi ke yang guru tadi. Tapi yang waktu dengan anggota saya tadi, yang gagal tadi, saya mendampingi. Saya juga mendampingi ya. Tetapi untuk yang ini, saya katakan bapak pergi sendiri, jauh. Dia pergi sendiri. Dan saya katakan nanti kalau ada kesulitan, hubungi saya. Dan dia temui itu wanita, teman saya tadi, diajak pergi ke sebuah tempat wisata, lalu ditembak di situ. Apakah engkau mau menjadi istriku? Dan rupanya mau ditolak. Dia langsung SMS saya, Pak Pendeta, dia nolak saya ini Pak Pendeta. Oke, kasih teleponnya, saya mau bicara. Saya katakan, saya mau bicara kalau Bapak ditolak. Begitu saya mau telepon, dia SMS lagi. Nggak usah Pak Pendeta, dia sudah menerima. Akhirnya dia jadi. Dan sampai sekarang dia hidup bahagia dengan Bapak tadi. Sampai sekarang. Jadi walaupun kami ini pendeta, masih muda, maksudnya lebih tua orang yang kami hubungkan tadi, tetapi kami tidak pernah putus asa. Kami menjadi alat Tuhan untuk menghubungkan para jomblo-jomblo tadi. Bukan hanya orang muda, yang duda dan juga janda pun kami hubungkan. Puji Tuhan. Proyek kami ada banyak dan saat ini juga berdepan ada konseling juga. Yang konseling adalah mantan anggota jemaat kami dan seorang ketua jemaat. Ya. Dan kami akan konseling mereka minggu depan. Ya, nggak pernah berhenti kami. Jangankan yang muda, yang tua aja kami juga perjuangkan supaya apa? Boleh berumah tangga, ya seperti itu. Jadi pertanyaannya jadi lupa ya apa tadi? Oh ya, udah terjawab, ya udah terjawab. Jadi jangan pernah tutup itu pintu hatimu, jangan pernah tutup. Ya. Meskipun kau pernah mengatakan aku mau hidup sendiri, tapi kalau ada seorang pria atau seorang wanita yang baik, mengapa tidak? Ya. Jadinya jangan pernah. Kalau itu Begini. dia untuk mau sendiri atau menikah. Oke. Sorry Bu Pendeta, aku agak ini suaranya tadi kurang jelas. Bisa tolong diulang? Oke. Maksudnya begini. Intinya bahagia. Kalau ketika engkau memilih sendiri, kamu bahagia, orang di sekelilingmu juga bahagia. Lanjutkan, ya lanjutkan. Dan tentu dalam konteks ini, Tuhan rahasianya, inti ya. Apapun pendapat orang, jangan bikin susah. Tetap bahagia. Apa itu istilahnya? I'm happy. I'm single but very happy. I'm single but very happy. Ya. Tapi kalau menikah, seperti tadi saya beralih jadinya memilih untuk menikah karena saya pikir dengan pria ini saya akan lebih bahagia. Menikahlah. Ya, kata kuncinya bahagia. Jadi waktu pacaran kelihatan. Contoh gini ya, kita pacaran. Kita lihat semasa pacaran itu banyak susahnya. Mending nggak usah pacaran sama dia, ganti yang lain. Jangan jadi itu membuat beban sehingga berikutnya sudah nggak usah pacaran, malah bikin susah, bikin sakit hati. Nah itu jangan langsung seperti itu, ya. Tuhan masih sediakan yang lain yang membuat engkau pastinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Jadinya kuncinya yang penting happy ya. Kalau dari pacaran udah kebanyakan masalah,
cuman Nggak usah. cemberut-cemberut, nggak happy, ngapain ya dilanjutkan ke Putusin pernikahan? aja, cari yang lain. Ya, Iya, pasti akan cuman menangis saja nanti kalau menikah. itu belum menikah aja udah nangis ya, apalagi Iya. menikah. Betul, betul. Oke, thank you Ibu Pendeta dan Pak Pendeta. Oke, sekarang ada pertanyaan berikut ya. Bagaimana pendapat Pendeta dan Ibu Pendeta dengan orang yang takut menikah karena trauma melihat orang tuanya yang cerai atau suka berantem di rumah? Oh iya, oke. Jelaskah? Oke. Ya, jadi ada yang takut menikah karena trauma karena melihat orang tuanya berantem. Yang pertama memang itu kesalahan orang tua ya, berantem di depan anaknya. Walaupun banyak keluarga juga suami istri berantem, tapi banyak yang bisa berantem sembunyi berantemnya. Tapi ada yang nggak bisa sembunyi berantemnya di depan anak-anaknya. Itu bisa memberi pengaruh. Ya. Jadi kalau itu terjadi membuat trauma, itu yang harus disembuhkan. Ya. Ada kelompok namanya feminis, kaum feminin, mereka memutuskan tidak menikah oleh karena mereka melihat bahwa seperti lagu dulu itu ya, wanita dijajah pria sejati, dijadikan perhiasan, sarkar madu, namun kadang kala pria bertekuk, tekuk di bawah wanita overlay, bukan kaki ya, overlay. Kok jadi ingat lagu-lagu itu ya? Harmonis nih, harmonis. Jadi itu dia. Jadi Traumanya harus disembuhkan. Ya. Harus disembuhkan. Nah, cara menyembuhkannya satu-satunya jalan datang sama Tuhan. Iya. Semua trauma kita satu-satunya obatnya datang sama Tuhan. Ya. Dan andil keluarga besar juga. Seandainya saja orang tuanya memahami itu, kan sedih ya. Contoh saya orang tua, anak saya bilang, aku nggak mau menikah, papa mau berantem terus, aku takut nanti seperti itu. Maka orang tua yang takut akan Tuhan minta maaf dan berusaha hidup harmonis dengan pasangannya, supaya jangan karena orang tua anak-anak kita mempunyai trauma seperti itu. Kasihan ya. Jadi obati traumanya, datang sama Tuhan. Kalau yang bertanya ini ya, datang sama Tuhan. Sembuhkan hatimu, bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan. Tidak semua rumah tangga selalu berantem. Selalu. Kalaupun berantem kan rukun lagi. Biasa itu, kan berbeda. Ya toh? Tapi ya itulah, sembuhkan traumanya bersama Tuhan. Dan keluarga mendukung dalam hal itu. Di samping itu juga di sejarah Israel, raja-raja Israel, ada Raja Usia yang dia punya orang tua tidak baik, punya kakek tidak baik, tetapi dia berhasil memotong siklus. Tidak harus kalau orang tua saya tidak bahagia membuat saya tentu juga akan tidak bahagia, belum tentu. Kita sebagai anak-anak orang muda zaman sekarang harus bisa memotong siklus. Belum tentu orang tua saya nggak bahagia pernikahannya gagal, maka kita harus gagal. Kita bisa potong siklus itu. Orang tua saya boleh gagal, kakek saya boleh gagal, opung saya boleh gagal, tetapi kami tidak akan bersama dengan Tuhan. Mantap. Ya, harus dipotong memang ya, siklus evil circle-nya. Ya. Dan itu datang kepada Tuhan ya. Nah ini juga sebenarnya juga agak mirip nih. Coba aku bacakan saja ya. Jadinya gimana cara melupakan mantan yang meninggalkan saya? Setiap melihat dia di medsos, saya feeling hurt. Saya sakit hati. Jangan lihat-lihat medsos kali. Atau di blok. Gimana nih kalau dari pendeta sama Ibu Pendeta? Jadi ceritanya dia belum move on itu ya. Belum. Ya itu kembali lagi lapor aja. Itu semua permasalahan kita kalau mau clear datang sama Tuhan, itu solusinya. Sampaikan ke Tuhan, Tuhan, saya masih sakit hati kalau lihat dia, ya. Jadi
Tuhan akan menghibur lah. Ya. Cara Tuhan banyak. Bisa saja mengirimkan yang lain yang lebih baik. Nah, bisa saja Tuhan kasih pekerjaan yang bikin kita sibuk. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan luka kita. Jadi bagaimana cara melupakan mantan itu rahasianya di diri sendiri. Mau lupain atau enggak, masalahnya enggak mau lupain. Makanya ingat-ingat. Nah, kalau memang dia nggak baik, ya nasihatnya adalah buanglah mantan pada tempatnya. Pada tempatnya, tempat sampah. Mantan pada tempatnya. Ya, seperti itu ya. Iya, oke. Jadinya semoga tapi harus dengan cara yang maksudnya harus berdoa kali ya Bu Pendeta ya. Maksudnya harus benar-benar tanya Pokoknya solusinya itu Semuanya berdoa, datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Apakah memberi kita ingatan kita jadi nggak ke arah dia? Kalau kasus ini saya lihat masih belum bisa move on, ya, masih kenangan-kenangan itu masih datang, sampai masih ngintip-ngintip medsos. Kalau kita memang mau lupain, nggak usah lihat-lihat sebenarnya ya. Kalau sudah doa juga belum bisa melupakan, harus dengan puasa. Kalau puasa juga belum bisa melupakan, puasa medsos. Puasa medsos. Nah, betul. Jadi lihat toh. Ya, setuju. Oke. Memang susah, tapi ya kembali lagi ya harus minta sama Tuhan makanya, karena kan kita tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan memang. Iya. Oke, baiklah. Ini mungkin ini ada pertanyaan lagi. Kan tadi menurut penelitian jika menikah itu kan bisa lebih sehat secara fisik dan secara mental juga ya. Tapi kenapa banyak juga pernikahan yang istrinya meninggal cepat atau masih muda, padahal menikah dan harmonis sepertinya. Tapi itu kenapa tuh? Kalau menurut penelitian, orang yang menikah itu dia lebih sehat fisik, mentalnya. Itu bagi pernikahan yang bahagia. Ya, tapi kalau pernikahannya hanya kelihatan harmonis, kan kita nggak tahu. Iya benar. Di medsos kayak harmonis, tahu tiba-tiba udah mau cerai, ya. Karena tidak bahagia itu. Ya, kuncinya kembali lagi ya Ibu Pendeta ya, tadi kebahagiaan tadi ya. Ya, kalau tidak bahagia, sakit fisik, sakit mental, bisa gila, bisa bunuh diri, bisa depresi, semua deh yang jelek-jelek. Nggak usah menikah sendiri juga begitu, kalau nggak bahagia kan? Iya, betul. Yang disampaikan tadi, kok bisa yang malah yang menikah? Karena dia menikahnya nggak bahagia. Ya. Mohon maaf ya, perhatikan. Seorang perempuan nih, saya perempuan. Seorang perempuan yang bahagia itu terlihat dari auranya. Dia disayangi atau enggak. Tapi kalau perhatikan seorang wanita sudah menikah ini, tapi murung, nggak banyak ngomong, bukan karena dia pendiam. Judes. Tekan batin, ya, mungkin suaminya kurang kasar lah, suaminya kurang memberi kebebasan lah, suaminya kurang kasih uang lah, ya menderita lah. Menderita lah. Bisa jadi sakit kanker, tekanan batin tahu? Sakit kanker. Nah, kanker beneran sama kantong kering ya. Ketawa-ketawa. Nanti buat istrimu bahagia biar dia panjang umur. Sama dengan wanita, buat suamimu bahagia supaya dia panjang umur. Ya, kalau bahagia kan jadi peredaran darah lancar, pikiran cerah, wajah juga suka ketawa. Ya kan kalau bahagia begitu. Tapi kalau dalam pernikahan dia tertekan batin, dikasarin, nggak disayangi, ya sakit lah, sakit kanker nanti. Ya, oke, betul itu, Pendeta. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada lagi nih yang lain mengenai selibat.
pendeta dan ibu pendeta, apakah selibat itu niat datang dari Tuhan atau diri sendiri? Alkitab tadi menyebutkan bahwa selebesi atau selibat adalah karunia khusus. Tidak semua orang bisa memilikinya. Jadi itu karunia khusus. Jadi dari antara karunia-karunia rohani tadi ada karunia rohani, ini segala macam, tetapi ada bukan karunia rohani termasuk yang disampaikan Paulus di bagian yang lainnya, tetapi ada yang disebut sebagai karunia Allah khusus, yaitu kesulitan tadi. Tuhan berikan kemampuan untuk dia sendiri tapi bahagia. Itu karena dia punya karunia. Kalau nggak punya karunia itu, bisa juga dia sendiri tapi menderita. Jadi untungnya adalah kalau dia punya karunia itu. Tetapi orang yang punya karunia selebesi itu tentu akan menggunakan waktunya untuk Tuhan. Biarpun dia sendiri, tapi dia punya anak banyak. Dia mencintai anak-anak yang banyak, dia memelihara mereka, dia punya keluarga yang banyak, dimanapun dia dicintai. Itu seorang yang selebesi, seorang yang punya karunia berselibat. Jadi selebesi itu karunia dari Tuhan. Jangan minta dari Tuhan karunia itu ya. Jangan, Tuhan yang itu memberikan. Tuhan yang berikan ya. Tuhan yang Ini memberikan. baru ada pertanyaan lanjut dari mana kita bisa tahu Tuhan ingin kita selibat atau tidak? Oh, berarti jangan minta, itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih ya. Oke. Nggak perlu diminta berarti. Oke, teman-teman ingat ya. Oke. Mungkin di teman-teman di sini ada yang langsung mau bertanya langsung, bisa unmute saja supaya nanti bisa langsung dijawab juga oleh pendeta dan ibu pendeta. Biasanya dari teman kami nih, Bro Ali, pertanyaan Bro? Udah Atau cukup mungkin sih, udah udah menjawab. jelas ya? Ya intinya balik ke masing-masing aja sih. Oke. Ya udah cukup bagi saya, udah ini, jadi tinggal pilihan kita aja. Thank you. Oke. Benar ya, soalnya ini udah seminar terakhir loh. Ya siap. Nanti minggu depan udah nggak ada lagi pertanyaan Yes, relationship ya. Thank you. Oke. Oke, baiklah. Kalau dari teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas kali ya semuanya ya teman-teman ya? Kalau emang udah cukup jelas, coba kita kasih tanda hati. Tapi kalau belum jelas, berarti masih bingung. Oh, udah pada kasih tanda. Kalau masih bingung, kita ikuti rekamannya. Iya, betul. Masih bingung ikuti rekamannya. Oke, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang sudah diberikan untuk kami dan juga untuk sharingnya ya malam hari ini ya, betul-betul menguatkan dan mengingatkan kami lagi ya untuk yang penting fokus sama Tuhan dan bahagia ya. Kuncinya tuh sebenarnya yang penting kita bahagia, kalau kita mau single ataupun mau menikah. Karena kalau mau single menikah tapi nggak bahagia ya kan sama aja bohong juga ya. Jadinya intinya kuncinya bahagia. Karena ada di Alkitab juga kan ya, obat yang paling mujarab itu kan adalah hati yang gembira. Jadinya, dan kalau kita membuat sekeliling kita juga udah happy, kita membawa suasana yang bahagia, ya udah itu berarti kita udah di jalan Tuhan ya. Kita melakukan kehendak Tuhan ya. Tuh, oke. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita di malam hari ini, saya mau undang kembali Bapak Pendeta Abri untuk doa tutup dan mendoakan kita semua di sini ya di komunitas Die Promise ini, Pak Pendeta. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan menciptakan kami, Tuhan menciptakan kami untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan siapkan buat kami untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih bersama orang-orang muda dalam komunitas Die Promise. Kami percaya oleh kasih kuasa Tuhan untuk memberkati semua peserta, semua anggota komunitas,
dan Tuhan berkati saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Biar setiap pelajaran yang diberikan, termasuk pada malam hari ini, akan memberikan pedoman yang kuat bagi setiap orang muda, agar mengetahui apa yang terbaik buat dirinya untuk kebahagiaan dalam dunia ini dan juga untuk melayani Tuhan. Apakah hidup sendiri ataukah menikah, mana yang terbaik untuk masing-masing. Kiranya Tuhan berkati menolong, sehingga pilihan yang terbaik dengan pertolongan Tuhan akan menjadikan semua kami berbahagia dalam Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan bila mana kami mendukan untuk berumah tangga, hidup menikah, maka Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik, yang menolong kami semakin setia kepada Tuhan, dan akan membawa kami menuju ke sorga dan dunia baru selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Memberkati seluruh pengurus dari Day Promise dan semua para peserta, para anggotanya. Tuhan berkati dan pertolongan di surga dalam setiap kehidupan, rencana hidup, pekerjaan, pendidikan, atau apapun itu. Tuhan berkati dengan keberhasilan, sehingga itu akan menolong semuanya, boleh semakin menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, oleh karena kasih besar bagi kami, pelajaran yang boleh kami bagikan, kiranya Tuhan tanamkan dalam hati seluruh orang-orang muda ini, untuk tinggal setia dalam Tuhan sepanjang kehidupan. Memilih apapun, bergantung kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup, yang setia mendengar doa kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Amin.